pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Bersama saya, Cynthia Delima. Kami hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang telah berhasil dihimpun oleh tim redaksi. Dan berikut akan kami hadirkan 3 berita utama kami hari ini. Pendukung calon legislatif di Kabupaten Mapi saling serang. Puluhan caleg di Merauke minta Bawaslu hentikan rekapitulasi karena banyak kecurangan. Dampak beras mahal, puluhan warga berdesakan membeli beras murah di Merauke. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Rekapitulasi suara tingkat Kabupaten Mapi, Papua Selatan diwarnai kericuhan antar pendukung calon legislatif. Bentrokan 2 pendukung caleg pecah di jalan utama, tepatnya di Jalan Komisi Pemilihan Umum Mapi. Bentrokan dipicu hilangnya suara calon legislatif saat rekapitulasi suara tingkat kabupaten. Kapolda Papua Irjen Matius Fakiri meminta pendukung caleg tidak terprovokasi dan jika ada protes disampaikan lewat Bawaslu. Saya minta Kapolres kan itu cerdas, cari para calegnya, datangi dia. Kalau dia masih main, tangkap dia. Kapolda, saya berharap semua masyarakat ini pesta demokrasi tanggal 14 sudah selesai, perhitungan sudah berjalan dengan situasi kita yang aman, yang baik. Kalaupun ada berbagai hal yang mereka merasa dikucurangi, ada mekanismenya. Silakan ke Bawaslu, silakan ke DKPP, supaya aturan yang berlaku sesuai dengan PKPU itu bisa kita tegakkan. Jadi jangan menggunakan cara-cara yang seperti kemarin yang tidak beretika, mengganggu semua proses pemilu. Saling serang antar pendukung caleg itu akhirnya bisa diredam. Meski sudah aman, Polres Mapi mengerahkan ratusan personel mengamankan jalannya rekapitulasi suara. Sementara itu di Mimika, Papua Tengah, 2 caleg masuk ke ruangan rekapitulasi tingkat kabupaten yang berlangsung di gedung MNME. Tidak terima suara dihilangkan, 2 caleg di Timika masuk ruang pleno tingkat kabupaten dan menuntut panitia pemilihan distrik kembalikan suara mereka. 2 orang caleg itu menuntut PPD mengembalikan suara mereka yang hilang saat rekapitulasi tingkat PPD. Karena nyaris ricuh, 2 orang caleg langsung dibawa keluar oleh polisi. Kejadian tadi memang ada pihak ataupun simpatisan kelompok tertentu yang melakukan aksi spontanitas membakar ban di jalan. Ya, saya harapkan ini kejadian yang terakhir. Ya, saya tidak menginginkan ada kejadian seperti ini kembali terulang. Ya, jangan percaya, pernah saya sampaikan, berulang kali saya sampaikan, jangan terpercaya isu-isu yang masih belum jelas kebenarannya. Ya, sekali lagi, jangan mudah terprovokasi. Jangan mudah mendengar, mempercayai isu-isu yang memang masih belum jelas kebenarannya. Ya, mari sama-sama kita tunggu hasil dari KPU. Ya, jadi kami himbau kepada seluruh masyarakat untuk sama-sama kita jaga ketertiban dan kedamaian di Timika yang sudah berjalan baik selama ini. Yang jelas untuk personil kami sudah kami gelar, ya, dan apabila itu terus dilakukan dan mengganggu ketertiban umum, ya kami pun akan melakukan tindakan tegas. Wakil Bupati Mimika Johanis Retop meminta warga tidak terprovokasi dengan isu penetapan caleg terpilih yang beredar di media sosial. Beredar nama-nama orang yang akan duduk sebagai anggota DPR di Kabupaten Mimika, yang sebenarnya sumbernya tidak jelas. Ini sebenarnya ini.
Nah, itu hanya kemungkinan ada orang yang dengan sengaja mereka-reka ataupun mungkin juga bercanda, tapi kemudian disebar di dalam WA group, di dalam media sosial, dan ternyata memberikan dampak kepada masyarakat yang percaya dan membuat masyarakat ini antar partai jadi saling curiga, internal partai juga saling curiga. Ini kan kurang baik. Ini akan menimbulkan konflik sebenarnya terhadap hari ini. Makanya saya himbau kepada masyarakat jangan percaya soal isu-isu ini. Saya kemarin juga lihat bahwa ada lagi versi lain yang sudah disebarkan lagi. Jadi ada dua versi yang mereka sebarkan. Jadi versi-versi ini itu kan kita tidak jelas. Pada satu sisi pleno KPU belum selesai. Jadi artinya masih ada tahapan yang belum diselesaikan sehingga belum ada penetapan apa-apa terkait dengan nama-nama ini. KPU Mimika mempunyai batas waktu hingga hari ini sebelum membawa seluruh hasil rekapitulasi ke tingkat Provinsi Papua Tengah. Tim Liputan melaporkan dari MAPI dan Mimika. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Dinaikkan video kolam kita buang anjing dari sini mulai. Itu sudah aku. Betul. Tapi hari ini hak kita mau kembali. Yang kami datang. Puluhan caleg dari berbagai partai mendatangi kantor Bawaslu Merauke. Kedatangan para caleg untuk mempertanyakan laporan yang mereka sudah pernah masukkan terkait caleg yang diduga melakukan politik uang. Kedatangan caleg ke kantor Bawaslu mengejutkan karyawan Bawaslu, termasuk Ketua Bawaslu Merauke, Agustinus Mahuse, karena mereka kemudian langsung merangsek masuk ke kantor tanpa basa-basi. Ketika dia bermain uang, ini sudah melanggar peraturan Bawaslu didesak menunda pleno penetapan hasil perhitungan suara tingkat kabupaten sebelum memproses praktik politik uang yang dituduhkan kepada sejumlah caleg. Baru silakan mau ditetapkan. Sehingga ada orang Papua yang dia akomodir masuk di sini untuk berbicara untuk dia punya tanah. Sekarang kalau mau dihitung cuma 3 orang Papua saja yang ada di sana. Mau bikin apa daerah ini? Tidak bisa. Oleh karena itu kami minta penetapan itu dipending dulu, penyelesaian masalah ini dulu. Baru bisa dilanjutkan. Ketua Bawaslu Merauke Agustinus Mahuse berjanji akan menyelidiki tuduhan terkait politik uang. Kajian awal itu kami akan klarifikasi orang-orang yang disebutkan dalam laporan itu. Itu sudah ditindaklanjuti. Jadi prosedur hukum itu yang akan kami laksanakan. Seperti itu. Soal posisi kasusnya yang Jagebob, dari klarifikasi dan lain sebagainya, susun kajian, kemudian dugaan pasal dan lain sebagainya, itu sudah kami bicarakan. Dan semua orang yang disebutkan di dalam laporan tersebut sudah kami tanya. Para caleg orang asli Papua ini sebelumnya mendatangi Bawaslu Merauke dengan membawa sejumlah bukti tuduhan politik uang yang dilakukan caleg di distrik Jagebob, distrik Kimam, dan distrik Urik. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. KPU Provinsi Papua Selatan mulai melaksanakan pleno rekapitulasi suara tingkat provinsi. 2 kabupaten di Provinsi Papua Selatan sudah menyelesaikan pleno perhitungan suara, yakni KPU Merauke dan KPU Bovendigul.
Sementara KPU Provinsi Papua Selatan masih menunggu hasil pleno dari Kabupaten Mapi dan Kabupaten Asmat. Dari 15 distrik di Mapi, hari ini menyisakan 2 distrik yang sementara sedang berjalan atau on proses. Dan dipastikan bahwa paling lambat hari ini untuk Mapi sudah selesai melaksanakan pleno tingkat kabupaten, sehingga bisa dijadwalkan untuk pleno tingkat provinsi yang mana sudah kita jadwalkan tanggal 7 sampai dengan tanggal 10. Jumlah pemilih tetap yang terdaftar di kawasan Provinsi Papua Selatan mencapai 367.000 lebih pemilih. Pemilih tersebar di 4 kabupaten. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.